Halo semuanya, di tengah aktivitas-aktivitas kita semua yang padat ini, terkadang ada beberapa jadwal yang bertabrakan. Nah, itu gimana cara ngatur waktunya? So, stay tuned! Oke, di video yang pertama dan kedua aku udah jelasin berkali-kali kalau aktivitas teman-teman itu akan ada banyak banget dan padat banget. Nah, di sela-sela aktivitas itu terkadang ada aktivitas lain ya yang menyelip. Tipsnya adalah jangan panik. Kita itu udah heboh sendiri atau udah panik sendiri, terus at the end of the day malah gak ke jalan semuanya. Nah, yang kayak gitu jangan ya. Intinya teman-teman itu boleh sibuk, tapi sibuknya tuh bukan yang sibuk ngalor ngidul alias nggak jelas. Yang penting sibuknya tuh adalah sibuk yang produktif. Agar bisa menjadi lebih produktif dan semua aktivitas ataupun agenda berjalan dengan lancar, maka teman-teman perlu yang namanya memanage waktu dengan baik. Di sini aku ada 4 poin yang bisa diingat-ingat untuk bisa memanage waktu dengan baik. Oke, let's check it out. Yang pertama adalah buat to-do list. Ya, buat to-do list. Nah, to-do list ini periodenya bisa bebas teman-teman ya, bisa harian, bisa mingguan, bisa bulanan juga. Kalau aku pribadi itu selalu membuat yang harian dan juga yang bulanan. Yang jelas, teman-teman harus memberikan deadline pada to-do list tersebut. Periodenya yang beda-beda tadi nggak masalah, yang penting ada tenggat waktunya. Biar teman-teman tahu kapan harus menyelesaikan list-list pekerjaan tersebut dan biar tahu berapa lama yang dibutuhkan untuk menyelesaikan semua aktivitas dengan lancar, gitu ya. To-do list tadi kalau bisa dibuat yang sedetail mungkin. Nah, jadi kalau aku pribadi itu biasanya jenis pekerjaannya, deadline-nya, tenggat waktunya yang diharapkan, serta target yang diharapkan. Nah, tapi poinnya adalah harus rasional ya. Misalnya nih ya, aku punya waktu dari jam 9 sampai jam 12 before lunch untuk mengerjakan satu memo dan mereview satu undang-undang. Nah, itu aku harus lihat dulu tuh, satu undang-undang itu berapa pasal, dan satu undang-undang itu berapa halaman. Untuk sekian halaman tersebut aku bisa mengerjakan dalam waktu berapa lama gitu. Itu untuk undang-undangnya. Terus untuk memonya, aku bisa mengerjakan berapa lama ya? Ini memo susah atau enggak? Risetnya banyak atau enggak? Kalau misalnya udah teman-teman breakdown sedetails mungkin dan teman-teman bisa mengetahui kapan menyelesaikan memo dan undang-undangnya sesuai jadwal dan waktu, nah itu bisa langsung dikerjakan. Jadi yang dimaksud dengan details itu yang kayak tadi ya. Jadi teman-teman tahu jenis pekerjaannya apa, tenggat waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, dan target yang diharapkan selesai itu apa, bentuknya, produknya, gitu ya. Untuk pembuatannya sendiri bisa malam sebelumnya atau bisa di hari H, terserah teman-teman. Yang penting teman-teman merasa nyaman dan happy untuk mengerjakan to-do list tersebut. Untuk alatnya sendiri, teman-teman bisa menggunakan bermacam-macam tools ya. Bisa pakai notes yang kecil-kecil, lucu-lucu, imut banget itu. Atau teman-teman bisa pakai HP, ada notes-nya kan, ada fitur notes-nya. Atau teman-teman juga bisa pakai, kalau aku ya biasanya di laptop itu ada satu folder namanya what to do. Isinya adalah kerjaanku setiap hari ngapain. Jadi aku tulisnya di Word aja, tapi aku urutin dari yang pertama sampai yang terakhir. Bagusnya adalah ketika teman-teman rajin untuk membuat to-do list seperti ini, teman-teman bisa nge-review balik lagi ke belakang. Aku kemarin tuh sebenarnya udah nggak ngerjain apa aja ya. Sebenarnya aku tuh produktif apa enggak sih? Nah, ketika kita ingin mengingat-ingat, kita bisa ngelihat apa yang udah kita lakukan based on to-do list yang udah kita kerjakan. Atau misalnya untuk yang jangka panjang banget, yang lama banget, misalnya kayak 2 tahun kemudian. Nah, itu teman-teman bisa gunakan kalender di smartphone atau apa ya? Pokoknya banyak banget aplikasi-aplikasi reminder gitu di App Store atau di Play Store atau dimanapun. Jadi teman-teman maksimalkan dan digunakan sebijak mungkin ya. Gunakan hal tersebut untuk membantu pekerjaan-pekerjaan kalian, oke? Yang kedua adalah to-do list disusun berdasarkan skala prioritas. Ya. Jadi teman-teman harus mengetahui nih, dan teman-teman harus berani memutuskan aktivitas-aktivitas mana yang akan diprioritaskan. Jadi ketika teman-teman udah ngebuat to-do list dan disusun berdasarkan skala prioritas, dan tiba-tiba ada kerjaan yang cuing gitu dateng, nah teman-teman jadi tahu bisa menyelipkan aktivitas itu di mana ya. Apakah di tempat yang memang mendesak ataukah di tempat yang bisa belakangan, itu fungsinya. Jadi teman-teman tahu nih kerjaan mana yang harus didahulukan, kerjaan mana yang bisa belakangan atau bahkan didelegasikan ke orang lain. Yang ketiga adalah fokus. Iya, benar banget. Kalau misalnya teman-teman lagi ngerjain X, ya udah kerjain X dulu aja. Kalau teman-teman lagi ngerjain Y, ya udah kerjain Y dulu aja. Jangan di mix ya, jangan dicampur aduk. Prinsipnya adalah kerjakan sesuatu dengan seefektif dan
seefisien mungkin. Tipsnya untuk menjadi efektif dan efisien adalah dengan memiliki tingkat kefokusan yang tinggi. Jadi jangan ngerjain sesuatu itu disambi-sambi, karena itu akan memecah fokus teman-teman sekalian dan malah kerjaannya nggak jadi maksimal. Apalagi terhadap hal-hal yang teman-teman letakkan sebagai aktivitas prioritas. Nah, itu membutuhkan fokus yang tinggi. Jadi, sementara waktu hilangkan dulu aja hal-hal yang menjadi distraksi dari teman-teman sekalian. Itu bisa macam-macam ya. Misalnya HP nih, atau main games, atau nge-mall, atau tiba-tiba pengen baca yang lain. Nah, itu biasanya kayak gitu ya. Jadi ketika kita melakukan suatu hal, terkadang kita malah kepikiran untuk melakukan hal-hal yang tidak penting lainnya. Misalnya nih lagi ngerjain memo atau lagi nge-review undang-undang, pengen banget kayaknya main Instagram, atau pengen banget kayaknya buka sosial media yang lain. Nah, yang itu kalau bisa ditahan dulu. Teman-teman harus berani untuk mengambil sebuah tindakan, menahan diri sendiri tadi. Fokus itu sendiri juga sebenarnya adalah latihan. Jadi, berlatihlah untuk bisa menahan diri sendiri dan berlatihlah untuk bisa menyelesaikan suatu hal dengan baik dan benar, gitu ya. Yang keempat, yang terakhir ya, itu adalah kasih rewards buat diri kalian sendiri. Rewards di sini maksudnya adalah dalam rangka untuk menghargai diri teman-teman yang udah berusaha untuk menjadi fokus dan menyelesaikan semua tugas dengan baik dan benar. Biasanya ya, kita kan kalau udah 2 jam fokus di depan laptop terus atau di depan komputer terus duduk, itu bahu lama-lama jadi pegel kan. Nah, ketika to-do list yang teman-teman udah bikin itu udah selesai dengan targetnya, nah teman-teman bisa tuh ngapain kek, makan siang, istirahat, jalan-jalan keliling kantor, atau hahaha sama teman-teman yang lain. Intinya, jangan lupa diwaktuin ya, nanti kelamaan ngasih rewards-nya daripada ngerjain to-do list-nya kan berabe juga ya. Nah, rewards-nya sendiri terserah teman-teman itu mau gimana, bisa main HP lah, atau buka HP, atau baca buku yang lain, atau main ukulele, atau apalagi buka Facebook, sosial media dan lain segala macamnya. Yang dari tadi selama ngerjain sesuatu itu udah kalian tahan. Nah, itu nggak apa-apa, sebagai bentuk penghargaan terhadap diri kalian sendiri. Oke, itu aja. Cuma ada 4 tips dari aku, tapi itu membutuhkan latihan ya untuk melaksanakannya dengan konsisten. Yang penting intinya adalah pertama, dilakuin. Jadi to-do list itu jangan ditatap doang atau dibuat doang, tapi emang bener-bener dilakuin. Jadi ya nggak jadi wacana. Yang kedua, itu jangan nunda-nunda pekerjaan. Nah, suatu pekerjaan yang ditunda-tunda itu biasanya akan menumpuk. Kalau udah jadi tumpukan, itu biasanya akan lebih ruwet lagi ngatur to-do listnya dan akan jadi PR. Gak mau kan punya PR? Nah, makanya biasakan diri untuk mengerjakan sesuatu itu dengan gercep, gerak cepat. Jadi ketika sering ada sesuatu nih, kerjain. Kalau nggak ada sesuatu lain yang lebih urgent, kerjain aja. Yang ketiga adalah jangan lupa untuk menghargai keputusan yang udah teman-teman ambil. Entah itu keputusan untuk menentukan skala prioritas di to-do list, dan keputusan untuk memberikan rewards, terserah teman-teman, tapi hargai keputusan yang udah teman-teman bikin sendiri. Jangan sampai menggampangkan keputusan yang udah teman-teman bikin sendiri, bahkan satu kali pun. Karena ketika teman-teman udah menggampangkan ataupun memberi celah, akan membuka kemungkinan untuk adanya penggampangan keputusan-keputusan lainnya. Nah, ini jangan dijadiin kebiasaan ya. Pokoknya ketika teman-teman udah menentukan sesuatu, selesaikan dengan baik dan benar. Jadi belajar tanggung jawab. Well, teman-teman semua, sebenarnya itu aja sih. Cuma ada 4 poin ya, tapi kita belajar bareng-bareng. Semoga kita bisa konsisten, biar kita bisa sibuknya produktif, nggak sibuknya ngalur-ngadul doang. Oke, coba kita sum up. Yang pertama tadi ada ngebuat to-do list. Yang kedua, to-do list dibuat berdasarkan skala prioritas. Yang ketiga, jangan lupa untuk fokus. Dan yang keempat, jangan lupa juga untuk memberi rewards pada diri sendiri. Oke, segitu aja video dari aku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa disebar ke yang lain, siapa tahu juga bisa membantu. Oke, thank you. Bye-bye.